Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas materi Customer Relationship Management dan Customer Retention di materi Marketing Management. Oke, baiklah kita mulai. Oke. Jadi terkait dengan Customer Relationship Management, kita berupaya memanage hubungan baik dengan customer kita nantinya agar supaya customer itu tetap menjadi loyal dan akhirnya menjadi di puncaknya dia akan menjadi advocate ya, penganjur atau pendukung dan bahkan menjadi seorang mitra ya. Oke, kita mulai. Jadi perusahaan harus menghitung biaya kehilangan pelanggan ya. Jadi tidak semua pelanggan itu akan sebagian besar memang terkait dengan retensi pelanggan itu kita berusaha bagaimana pelanggan itu tetap menjadi pelanggan kita seterusnya ya. Tapi pasti banyak pelanggan yang hilang dari tidak menjadi pelanggan kita lagi, dia beralih kepada produk atau jasa yang penyedia jasa yang lain ya. Jadi perusahaan harus memperhatikan customer defection rate atau tingkat alih setia ya, yaitu tingkat kehilangan pelanggan mereka dan mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, mungkin perusahaan harus mendefinisikan dan mengukur tingkat retensi atau keloyalan pelanggan terhadap perusahaan. Tahapan yang kedua, membedakan sebab berkurangnya pelanggan dan mengidentifikasi sebab yang dapat dikelola dengan baik. Jadi kita mencari faktor penyebab berkurangnya pelanggan ya, dan berusaha mengidentifikasi sebab-sebab apa yang membuat pelanggan itu meninggalkan produk atau jasa kita ya. Kalau kita sudah mendapatkan sebab-sebabnya atau faktor penyebab mereka meninggalkan, mungkin ada faktor yang bisa kita kelola dengan baik. Nah, ini tujuan dari Customer Relationship Management atau istilah konsep besarnya dalam strategi Customer Relationship Marketing, pemasaran yang berbasis hubungan baik dengan pelanggan ya. Oke, kalau kita bicara CRM, ini juga menjadi perhatian ya, bagaimana kita memanage hubungan yang baik dengan konsumen saat ini yang ada agar supaya mereka tetap menjadi pelanggan setia produk atau jasa kita. Jadi yang ketiga, perusahaan perlu memperhitungkan berapa laba yang hilang saat kehilangan pelanggan. Jadi dihitung berapa laba yang hilang pada saat kita kehilangan pelanggan tersebut. Ya, karena memang ada beberapa penelitian menyatakan bahwa 20% yang berkontribusi, ada 20% pelanggan setia yang berkontribusi terhadap keuntungan perusahaan. Karena kenapa 20% itu adalah konsumen yang setia, yang selalu membeli produk kita atau jasa yang kita miliki. Oke. Kebutuhan mempertahankan pelanggan ini merupakan kunci retensi pelanggan ada pada kepuasan ya. Jadi yang menjadi ukuran konsumen tetap bertahan itu yang memang riset menyatakan bahwa faktor penyebabnya adalah atau antecedennya adalah kepuasan pelanggan ya. Kalau puas, kemungkinan besar pelanggan akan
tetap setia ya menggunakan produk atau jasa kita ya. Jadi pelanggan yang puas akan tetap setia atau lebih lama dia setia ya. Yang kedua, membeli lebih banyak ketika perusahaan memperkenalkan produk baru. Dia sudah percaya ya pada saat keluar produk baru mereka akan lebih banyak membeli produk kita. Yang ketiga, ini yang penting juga, mereka membicarakan hal yang baik tentang perusahaan, tentang produk ya yang dimiliki oleh perusahaan kita atau perusahaan produk maupun jasa ya. Jadi dengan membicarakan hal yang baik-baik inilah yang menjadi kita sebut di tahapan advocate ya, penganjur ya. Pendukung atau penganjur advocate dari sebuah brand, produk atau jasa. Berikutnya, pelanggan yang puas akan memberi perhatian sedikit pada merek dan iklan pesaing. Ya sudah tidak butuh energi ya untuk memperhatikan iklan, mempertimbangkan memang, sehingga kalau sudah puas terhadap suatu penyedia jasa atau produk ya tertentu, dia tidak akan memperhatikan produk yang lain atau brand yang lain pesaing ya terutama. Dan jika puas menawar ini yang berapa nih? Yang kelima, menawarkan gagasan jasa atau produk pada konsumen. Jadi pelanggan yang puas itu akan merekomendasikan ya jasa atau produk pada konsumen atau calon konsumen lain ya. Jadi ini salah satu yang dilakukan oleh advocate penganjur ya. Yang terakhir, biaya pelayanan akan lebih kecil karena transaksi rutin ya. Pelanggan yang puas itu akan menyebabkan biaya pelayanan yang dikeluarkan lebih kecil oleh penyedia produk atau jasa karena transaksi rutin, sering transaksi sehingga biaya yang dikeluarkan lebih kecil ya. Untuk mempengaruhi contohnya aktivitas promosi tidak perlu dikeluarkan karena dia sudah biasa mengkonsumsi atau membeli produk secara rutin ya karena sudah percaya, jadi tidak perlu energi. Mungkin ada biaya yang dikeluarkan untuk sales promotion, sales force atau sales ya yang harus kita kirim ke tempat dia untuk mempengaruhi membeli produk kita, itu tidak perlu lagi karena mereka karena puas tadi transaksinya sudah rutin ya. Oke, itu biaya yang pelayanan yang lebih kecil yang bisa kita minimize dari upaya yang kita dapatkan dari kepuasan. Berikutnya, pemasaran berdasarkan hubungan merupakan faktor kunci. Nah, ini marketing, customer relationship marketing ya. Jadi pemasaran berdasarkan hubungan, faktor kunci dari keberhasilan mempertahankan pelanggan. Ya. Ini tahapan proses pengembangan pelanggan ya. Yang pertama mungkin tersangka, suspek ya. Suspek ini dalam proses pengembangan pelanggan yang pertama, kita menemukan kelompok atau individu yang sebagai suspek ya, tersangka calon pembeli produk kita ya. Kalau sudah tersangka suspek, akhirnya kita menemukan prospek ya. Kalau suspek itu belum tentu dia membeli ya, cuma masih suspek dulu ya. Kalau prospek dia mempunyai peluang ya, dan sesuai kebutuhan dan keinginannya produk yang akan kita tawarkan. Terus dia prospek ini memiliki kemampuan untuk membeli produk kita. Ini kita prospek. Ini ya biasa kita istilahkan ada prospek nih ya. Bisa kita prospek ke orang ini ya. Ini dalam hal ini dia sebagai prospek ya. Dari pemilihan prospek ini ya kalau secara lengkap ada yang ternyata ada orang yang bukan prospek kita keluarkan. Dalam hal ini, orang itu berkeinginan atau kebutuhan atas produk
jasa kita memiliki potensi, tapi tidak memiliki potensi melakukan pembelian. Nah, itu prospek yang kita tinggalkan. Maksudnya bukan menjadi bagian prospek. Ya. Setelah menjadi prospek, yaitu pelanggan pertama kali, tahapan berikutnya. Jadi pelanggan itu menjadi pelanggan yang pertama kali melakukan pembelian. Ya. Dan pelanggan lama ini pelanggan yang sudah melakukan minimal 2 kali pembelian. Ya. Setelah pelanggan lama, akhirnya menjadi klien atau anggota. Klien anggota ini sudah merupakan ya bagian dari pelanggan lama yang sudah menjadi anggota, dalam hal ini klien yang sering kali ini lebih rutin membelinya, ya. Dan akhirnya setelah rutin, konsumen atau pelanggan kita akan menjadi seorang advocate, ya, pendukung dari brand sebuah produk atau jasa. Dia tidak hanya membeli secara rutin, bahkan dia akan menjadi pendukung atau penganjur terhadap orang lain, temannya, koleganya, untuk menggunakan produk atau brand produk atau jasa yang sudah dia konsumsi. Ya, istilahnya nanti ada yang belum pernah mengkonsumsi produk tersebut atau brand tersebut, tetapi dia merekomendasikan. Ya, ini perkembangan riset yang sekarang dalam dunia internet yang sangat maju ini, ya bisa jadi advocate itu atau pendukung ini bukan pembeli, atau dia bukan tidak pernah membeli tapi advocate, tapi dia mendukung, ya. Itu memungkinkan sekali. Dan harapannya setelah menjadi advocate atau pendukung, dia menjadi mitra, ya, mitra yang lebih mitra ini lebih intens hubungannya dengan perusahaan atau brand tersebut. Dia juga berusaha memberikan masukan kepada produsen produk maupun jasa untuk pengembangan produk, ya. Dia lebih tinggi daripada advocate pendukung, ya. Ini lebih ke mitra dengan perusahaan. Oke, pada saat yang sama harus kita sadari bahwa tadi, ya, di materi yang lain atau materi ini, ya, saya lupa, bahwa pelanggan bisa tidak aktif atau pergi karena sebab tertentu, ya. Jadi tantangan perusahaan adalah mengaktifkan kembali pelanggan yang tidak puas dengan strategi mendapatkan kembali pelanggan. Karena kita tahu tidak semuanya mereka aktif, ya, tidak aktif lagi atau pergi meninggalkan brand atau produk jasa kita karena oleh sebab tertentu, ya. Ini yang perlu kita gali tadi, sehingga perlu kita aktifkan kembali pelanggan yang tidak aktif, berusaha mengkontak kembali pelanggan yang sudah pergi, ya, yang sudah tidak muncul kembali tersebut. Oke, dengan cara apa? Ini berapa besar investasi perusahaan untuk mengembangkan hubungan pelanggan, ya, customer relationship management, sehingga biaya tidak melebihi manfaatnya. Kita perlu membedakan 5 jenis investasi untuk pengembangan hubungan pelanggan, ya. Ini ada 5 investasi dalam hal ini, jenis-jenis pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, ya, dalam upaya menciptakan atau mengembangkan hubungannya dengan pelanggan, ya, dari tahap yang sangat dasar sampai upaya untuk menjadi mitra tadi, ya. Oke. Yang pertama adalah pemasaran dasar. Pemasaran dasar ini upaya yang dilakukan yang sangat rendah sekali, masih belum masuk menurut saya. Investasinya tidak begitu besar, hanya wiraniaga menjual produknya saja, ya. Berusaha menjual produk, ya, produk barang atau jasanya saja. Tahapan berikutnya, ya, adalah pemasaran reaktif, ya. Pemasaran reaktif ini, wiraniaga atau sales force menjual produknya dan mendorong pelanggan untuk menghubunginya jika mempunyai pertanyaan.
komentar atau keluhan ya. Dia mendorong pelanggan pada saat dia membeli ya. Berbeda dengan pemasaran yang bertanggung jawab ya. Dia tidak hanya mendorong, dia akan menghubungi pelanggan segera ya setelah penjualan untuk menanyakan apakah produknya memenuhi harapan. Wiraniaga juga meminta saran perbaikan produk atau pelayanan dan menanyakan kekecewaan tertentu. Jadi ini lebih proaktif ya, meskipun nanti ada pemasaran proaktif ya. Jadi pemasaran bertanggung jawab ini setelah dia jual barang ya, dia segera kontak ya, mengontak konsumen atau pelanggan yang sudah beli membeli produknya ya, memenuhi harapan enggak nih, ada masalah enggak nih, ya ada sesuatu yang kurang pas ya, yang membuat kecewa konsumen tidak. Nah, ini dia menggali, dia bertanggung jawab. Kalau yang reaktif tadi pada saat dia penjualan mendorong aja, Bu, nanti kalau jika ada pertanyaan, komentar, keluhan silahkan ya. Jadi dia hanya mendorong aja, menyampaikan di awal. Tapi kalau yang bertanggung jawab ini, dia langsung aksi ya. Setelah melakukan penjualan, dia langsung kontak setelah beberapa saat, dalam hal ini mungkin beberapa hari, menanyakan apakah ada keluhan ya, dan mungkin harapan yang ini juga melakukan riset atas kepuasan ya, apakah memenuhi harapan atau tidak ya. Ini lebih baik sebenarnya ya. Mungkin saat ini saudara sering menemukan penilaian pelayanan jasa ya, kalau di minimarket saudara akan diminta langsung menilai. Itu sebenarnya upaya untuk segera mengetahui apakah saudara puas atas pelayanan front office-nya ya atau tidak ya. Mereka juga melakukan riset segera. Ya, itu bisa memudahkan saja sebenarnya proses. Oke, berikutnya pemasaran proaktif ya. Jadi pemasaran proaktif ini Salesforce menghubungi pelanggan secara periodik ya, untuk memberitahukan penggunaan produk yang lebih baik atau produk yang memudahkan pekerjaan ya. Nah, ini seperti ini sebenarnya lebih ya service excellence. Dia berusaha melakukan hubungan ya, ada masih keterikatan antara pemasar dengan konsumen ya, tidak lepas setelah beli. Terus mereka ada tahapan keanggotaan nantinya ya, dia menjadi keanggotaan, dia akan menanyakan secara periodik atas produk tersebut apakah ada permasalahan. Bahkan untuk memberikan penggunaan produk yang lebih baik tadi, dia menyarankan ya, ini kalau kita temukan di service center pelayanan perbaikan atau maintenance ya sebuah kendaraan atau alat-alat yang lain ya, mereka akan menanyakan waktunya servis, waktunya kembali dan sebagainya. Ini pemasaran proaktif juga ya. Selain ada tujuan keuntungan di balik itu pastinya ya. Ya, selain memang kita sangat menguntungkan adalah retensi pelanggan itu, pelanggannya tetap setia terhadap jasa atau produk yang kita miliki atau yang kita pasarkan. Oke, yang terakhir pemasaran kemitraan, yang ini yang membutuhkan biaya yang cukup besar ya dibandingkan yang lain. Perusahaan terus bekerja sama dengan pelanggan untuk menemukan cara penghematan atau membantu pelanggan supaya berkinerja lebih baik. Jadi ini kalau tahapan yang terakhir ini ya memang berupaya semaksimal mungkin bagaimana konsumen atau pelanggan itu connect ya, menjadi tidak hanya penganjur bahkan jadi mitra tadi. Dan perusahaan bekerja sama dengan pelanggan, co-creation ya, bekerja sama co-creation atas produknya atau jasanya, mungkin untuk perbaikan
ke depan dalam hal ini berusaha memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen atas produk atau jasa ya. Apa sih ke depannya? Mereka akan menyampaikan kepada kita untuk mengkreat sebuah produk yang lebih baru, yang lebih bermanfaat atau lebih menyelesaikan permasalahan pelanggan tersebut ya, sehingga berkinerja lebih baik ini maksudnya tadi. Oke. Alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengembangkan ikatan customer relationship ya, ikatan dan kepuasan pelanggan yang lebih kuat, ada 3 hal yang perlu kita tambahkan, yaitu menambah manfaat keuangan ya, secara finansial. Konsumen atau pelanggan yang kita ikat itu merasa bahwa ada manfaat dari segi finansial ya. Terus yang kedua adalah menambah manfaat secara sosial, manfaat sosial. Dan yang ketiga menambah manfaat struktural ya. Ada 3. Yang pertama kita bahas menambah manfaat keuangan ini kita biasa gunakan dengan strategi pemasaran frekuensi dan pemasaran klub ya, klub marketing program ya. Program pemasaran frekuensi ini dirancang untuk memberikan imbalan, ini dua-duanya sebenarnya memberikan imbalan ya secara finansial untuk pelanggan yang sering membeli ya, pelanggan yang sering membeli dan membeli jumlah besar kita berikan potongan, berikan apa ya, kekhususan akses tertentu ya, mungkin ada sesuatu yang bisa kita berikan lebih dibandingkan yang lain. Secara finansial mereka mendapatkan nilai yang lebih murah ya, dalam hal ini nilai finansial yang dia keluarkan, cost yang dia keluarkan. Terus yang kedua, menambah manfaat keuangan itu menggunakan klub marketing program atau program pemasaran klub ya. Pemasaran ini dirancang untuk mengikat ya, membership ya, agar lebih erat dengan perusahaan. Jadi mengikat konsumen atau pelanggan agar supaya ada ikatan dengan perusahaan, dengan membership. Ini sebenarnya program loyalty program. Nah, ini juga masuk di sini ya, program loyalitas. Dengan membership, dengan program loyalitas ini juga terkait ya, sehingga mereka merasa tidak hanya dapat membership, pastinya dia akan mendapatkan secara finansial harga khusus karena anggota ya, ada potongan khusus karena anggota, ada bonus-bonus tertentu karena anggota. Ini membership dan dia mendapatkan loyalty program ya. Saat ini banyak sih sebenarnya mall atau apa ya, department store yang menggunakan membership atau program seperti marketing. Oke, berikutnya yang kedua yaitu menambahkan manfaat sosial. Jadi perusahaan berusaha meningkatkan ikatan sosial. Dalam hal ini ikatan mereka secara sosial dengan para pelanggan, membangun hubungan dengan pelanggan secara pribadi. Yang sering kita temukan adalah ucapan apa ya, ulang tahun, hari-hari spesial ya, dari penyedia produk atau jasa atas konsumen ya. Dia biasanya memang menyampaikan kartu ucapan ulang tahun sih yang sering kali digunakan ya. Ya, terus dengan program saat ini dia bisa men-track apa ya, kebutuhan dan keinginan dia dari proses database pencarian mereka di sebuah mesin pencari yang di websitenya ya. Dia akan menawarkan, itu juga menjadi nanti struktural sih, lebih ke struktural ya. Oke, kalau manfaat sosial dia merasa dihargai, merasa diorangkan ya. Dalam hal ini ada memang hubungan yang baik. Ternyata perusahaan ini peduli sekali secara sosial ya. Mungkin bisa jadi konsumen merasa anggota keluarganya belum ingat tanggal kelahiran dia. Perusahaan ini malah
menyampaikan selamat lebih dahulu dibandingkan teman-teman atau kolega bahkan keluarganya, ya. Itu merupakan manfaat sosial. Dan yang terakhir menambahkan manfaat struktural, ya. Harapannya mereka agar supaya retensi struktural ini memberikan pelayanan kepada pelanggan berupa fasilitas, ya, fasilitas atau alat-alat yang dapat membantu pelanggan dalam memesan. Nah, ini kalau saat ini kan banyak nih aplikasi, ya, kemudahan-kemudahan yang secara struktural oleh perusahaan dibangun untuk memudahkan apa ya, pemesanan, ya. Jadi fasilitas ini kita berikan kepada anggota, ya. Ini memang ini lebih kepada tambahan manfaat secara struktural untuk konsumen loyal kita, ya. Mungkin ada bintang 1, bintang 2 dan sebagainya, ya. Konsumen tingkat bronze, silver atau gold, ya. Meskipun itu menjadi pilihan, ya. Kita menentukan fasilitas-fasilitas yang diberikan berbeda dengan anggota yang lain, ya. Ini salah satu contoh menambah manfaat struktural. Kalau kita lihat di beberapa pelayanan penerbangan, ya, airline, dia memberikan kemudahan pemesanan, terus kenyamanan ruang tunggu untuk untuk pelanggan-pelanggan yang loyal, ya, yang memiliki membership tadi, ya, klub marketing dan sebagainya. Jadi memang upayanya untuk manfaat yang didapatkan oleh pelanggan itu dirasakan benar sehingga dia tidak akan berpindah penyedia produk atau jasa, ya. Maksudnya dia tidak akan membeli produk yang lain atau jasa yang lain karena sudah mendapatkan banyak manfaat, ya, manfaat finansial, manfaat sosial, dan manfaat struktural, kemudahan-kemudahan tadi. Oke, yang terakhir adalah profitabilitas pelanggan, ya. Jadi pelanggan yang menguntungkan adalah orang, ya, rumah tangga atau perusahaan dalam hal ini konsumen kita yang dari waktu ke waktu memberikan arus pendapatan yang melebihi arus biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik, menjual, dan melayani pelanggan tersebut. Jadi pelanggan yang menguntungkan karena dia sebagai pelanggan yang loyal, dia sering membeli dari waktu ke waktu, dan jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik, ini menarik dalam hal ini mungkin promosi, biaya promosi dia hemat, ya, atau menjual dan melayani karena dia sudah tahu tempat kita di mana menjual produk, ya. Kita tidak perlu ada upaya untuk melakukan menjual karena dia akan pasti kembali, ya, dan melayani pelanggan tersebut, ya, karena memang sudah terbiasa dengan melayani orang yang memang khusus tersebut, ya. Kita selama, ya, yang kita hitung bahwa karena ternyata biaya yang sudah kita keluarkan lebih kecil dibandingkan keuntungan yang kita dapatkan. Ya, ini pelanggan yang menguntungkan, ya. Sehingga memang pelanggan itu perlu kita rawat, ya, karena jangan sampai kita dapat konsumen baru atau pelanggan baru, pelanggan yang lama lepas atau hilang, ya. Itu menjadi permasalahan, ya, mempertahankan pelanggan lebih sulit memang, ya, tapi mendapatkan pelanggan lebih mudah, sehingga perlu kita rawat nih pelanggan yang sudah ada. Oke, yang kedua terkait profitabilitas pelanggan ini, keunggulan kompetitif, ya. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk bertindak dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat ditandingi oleh para pesaingnya, ya. Jadi dia memiliki keunggulan yang
berbeda atau dalam hal ini tidak bisa ditandingi oleh pesaingnya. Dan keunggulan kompetitif ini sebaiknya dilihat sebagai keunggulan pelanggan atau keunggulan yang diharapkan pelanggan. Jadi kalau kita mau mengunggulkan sebuah atribut tertentu terhadap produk atau jasa yang kita miliki, kita melihat kepada kacamata pelanggan. Pelanggan mengharapkan yang menjadi unggul itu atribut yang mana, ya. Sehingga atribut yang dianggap penting oleh pelanggan dan kita bisa mempertahankan atribut tersebut lebih baik dibandingkan pesaing atau bahkan pesaing tidak bisa melakukan menyediakan atribut tersebut, ya kita akan mendapatkan keunggulan kompetitif, ya. Jadi keunggulan kompetitif yang tidak bisa dilakukan oleh pesaing, ya. Contohnya ekstrimnya kita memberikan apa ya, garansi yang superior dibandingkan pesaing. Contohnya garansi produk atau jasa tertentu seumur hidup mungkin. Nah, ini pesaing tidak ada yang berani, ya kita jadi keunggulan kompetitif di penyedia jasa atau produk yang memiliki garansi superior tadi, ya, yang lifetime guarantee mungkin, ya. Lifetime guarantee memang kita lihat dari kacamata atau harapan pelanggan bahwa saya menginginkan produk atau jasa yang menjamin produk ini mendapatkan garansi yang cukup lama bahkan lifetime. Nah, ini bisa ditawari oleh menjadi atribut penting yang dipilih oleh perusahaan, yaitu dia akan menjadi keunggulan kompetitif, ya, bagi perusahaan tersebut. Oke, saya kira itu materi terkait customer relationship marketing or dan customer relationship management dalam hal upaya berusaha mempertahankan konsumen yang kita miliki atau customer retention. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.